warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iciwersa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sel saraf atau neuron dalam potensial aksi. Sel saraf atau neuron merupakan sel menghantar impuls listrik ke seluruh bagian tubuh, di mana otak terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menghantar dan menerima impuls. Jadi, bagaimana mekanismenya? Dalam menjelaskan mekanismenya, terlebih dahulu kita harus mengenali struktur dari sel saraf itu sendiri. Yang pertama, akson. Bagian akson bertanggung jawab transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang berujung ke organ atau otot. Yang kedua, dendrit. Struktur ini bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ, otot, ataupun otak. Impuls listrik akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain berisi nukleus, di mana suatu organel yang berisi materi genetik dan mengatur perkembangan dan pertumbuhan sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama myelin yang membantu kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Kondisi konduksi sel saraf bisa mencapai 120 mps yang memiliki selubung myelin. Lalu, bagaimana transmisi impulsnya? Kita dapat mengambil contoh otak dalam memerintah jempol untuk bergerak, yaitu melalui mekanisme yang kompleks. Otak membentuk potensial aksi. Inilah mekanisme potensial aksi. Otak membentuk potensial aksi lalu meneruskan ke syaraf yang bertanggung jawab menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel yang terdiri atas sel syaraf. Setiap satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya memiliki celah, yaitu sinapsis. Jadi, potensial aksi berupa hasil listrik akan diterima oleh dendrit, sel saraf pertama, dan diteruskan ke tubuh dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters atau suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepas ke sinapsis dan menghasilkan suatu potensial kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari satu saraf ke saraf selanjutnya, sehingga listrik otot yang bertanggung jawab menggerakkan jempol dapat digerakkan. Inilah pengertian lahirnya istilah neuron.